Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Lupin atau Lupinus atau Turmus dengan gelar genus Lupinus dari tumbuhan berbunga dalam famili polong-polongan. Genus ini terdiri atas 200 spesies dengan penyebaran di sekitar utara dan selatan Amerika. Spesies ini sebagian besar adalah tanaman tahunan ternak dengan tinggi 0,3 sampai 1,5 meter, tetapi beberapa tanaman tahunan dan beberapa semak memiliki tinggi hingga 3 meter. Pengecualian untuk Chamis de Monti atau Lupinus jaimehintoniana dari Oaxaca di Meksiko yang merupakan pohon setinggi 8 meter. Bunga turmus memiliki daun hijau lembut keabu-abuan yang mungkin dilapisi rambut perak, seringkali padat. Bila daun biasanya dibagi menjadi 5 hingga 28 selebaran daun palem, atau direduksi menjadi selebaran tunggal pada beberapa spesies di Amerika Serikat bagian tenggara. Bunga-bunga dihasilkan dalam bentuk padat atau hors terbuka pada paku tegak, masing-masing bunga 1-2 cm. Bunga seperti kacang memiliki standar atas, atau spanduk, 2 sayap lateral, dan 2 kelopak bawah menyatu menjadi lunas. Bentuk bunga telah mengilhami nama-nama umum seperti Blue Bonnets dan Quaker Bonnet. Buahnya adalah polong yang mengandung beberapa biji yang masing-masing berbobot rata-rata 24,8 mg. Sumber lain mengatakan bahwa uniknya lupin ini yang dapat membersihkan tanah dari arsenik. Di seluruh dunia, polusi tanah dengan arsenik yang sangat beracun telah menjadi masalah yang menimbulkan risiko besar bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Belakangan, arsenik diketahui telah masuk ke dalam hasil produksi pertanian dan dikonsumsi banyak orang. Polusi tanah memang terdengar seperti hal yang tidak bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Padahal, tanah merupakan media utama tempat sayuran dan buah yang kita konsumsi sehari-hari tumbuh. Penelitian beberapa tahun terakhir telah mendeteksi kadar arsenik yang tinggi dalam beras. Hal itu tentu menjadi perhatian utama karena beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk di dunia. Sebuah penelitian yang dipimpin oleh University of Montreal kini mencoba mencari solusi untuk masalah tersebut. Salah satu cara yang dapat dipilih adalah meremajakan tanah yang terkontaminasi arsenik dengan memanfaatkan mekanisme alami pada tanaman tertentu yang toleran terhadap kontaminasi. Hasil penelitian itu telah dipublikasikan belum lama ini di jurnal Plant, Cell and Environment. Lupin putih yang termasuk tanaman biji-bijian, adalah salah satu spesies tanaman toleran arsenik yang sedang dipelajari untuk pemulihan berkelanjutan, jelas Adrien Fremont, penulis utama studi dan mahasiswa doktoral dalam ilmu biologi di Université de Montréal dalam press release. Lupin merupakan tanaman legum yang umumnya dibudidayakan di wilayah Mediterania. Lupin putih tersebar luas sebagai tanaman liar di seluruh Balkan Selatan, wilayah daratan Italia Apulia, Pulau Sisilia, Korsika, dan Sardinia, dan Laut Aegea, serta di Libanon, Israel, Palestina, dan Anatolia Barat. Peneliti mengatakan, lupin sebagai tanaman yang toleran terhadap arsenik karena adanya pelepasan bahan kimia tanaman langsung ke tanah oleh akarnya. Tetapi sifat senyawa ini tidak diketahui dan sulit dipelajari karena kompleksitas interaksi di bawah tanah ini, katanya. Untuk mempelajari hal tersebut, tim peneliti mengembangkan kantong nilon yang dapat ditempatkan di daerah akar, di tanah untuk menangkap molekul yang keluar tanpa merusak sistem akar. Campuran kompleks molekul yang dikumpulkan dari kantong ini dianalisis menggunakan profil kimia lanjutan atau metabolomik untuk mengidentifikasi senyawa yang mampu mengikat logam yang dihasilkan oleh tanaman lupin sebagai respons terhadap konsentrasi arsenik yang tinggi. Beberapa dari molekul pengikat logam ini, yaitu fitokelatin, diketahui digunakan secara internal oleh tanaman untuk mengatasi tekanan logam. Namun senyawa itu belum pernah diketahui sebelumnya sebagai senyawa yang dilepaskan ke tanah yang tercemar. Peneliti mengatakan, diketahui bahwa tanaman dapat secara drastis mengubah atau mendegradasi polusi tanah. Namun bahwa kimia yang mendasari bagaimana hal itu dapat terjadi, khususnya, susunan dan fungsi senyawa yang dikeluarkan akar, masih belum diketahui. Langkah selanjutnya dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan analisis yang lebih rinci tentang reaksi kimia yang tepat yang terjadi pada antarmuka akar tanah, termasuk eksplorasi spesies tanaman yang berbeda, interaksi dengan mikroorganisme, dan tantangan pencemaran tanah yang beragam.
Dr. Nicolas Brereton, University of Montreal dan penulis senior studi tersebut mengatakan bahwa penelitian tersebut bisa menjadi tantangan nyata untuk meneliti interaksi kompleks yang terjadi di bawah tanah antara tanaman dan tanah. Namun temuan itu bermanfaat untuk memberi tahu kita bahwa mekanisme alami telah berevolusi pada tanaman untuk mengatasi polusi tanah. Meskipun kita masih baru mulai menggali di bawah permukaan tentang cara kerja akar tanaman ini, saat kita mempelajari lebih lanjut, kita berpotensi dapat memanfaatkan proses alami ini untuk meningkatkan kesehatan tanah dan membantu meringankan beberapa kerusakan antropogenik yang paling persisten pada tanah kita, katanya. Sumber informasi: 1. Wikipedia. 2. National Geographic. Terima kasih, mampir.